Shalom, anak-anak muda. Di waktu yang baik ini, saya coba ngebahas hal yang sangat-sangat penting. Dan ini perlu untuk teman-teman cewek, supaya engkau peka dan tajam dalam menilai tentang pasangan hidupmu. Dan saya percaya ini akan sangat-sangat memberkatimu. So, please, bukalah hatimu, ya. Dan saya percaya sekali lagi, ini akan sangat memberkatimu. Nah, saya coba ngebahas tentang jangan menikah dengan pria yang pertama tidak seiman atau beda keyakinan. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Apakah persamaan antara terang dan gelap? Apakah persamaan antara orang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya? Jadi kata firman Tuhan, janganlah. Kalau kata jangan itu larangan. Tidak bisa dinego, nggak bisa ditawar. Jangan. Tapi dia bilang nanti dia akan pindah keyakinan. Jangan percaya. Tidak ada jaminan apa-apa yang bisa menjamin. Yang pasti firman Tuhan bilang, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Itu yang pertama. Jangan pernah menikah dengan pria yang beda keyakinan dengan kamu. Yang kedua, jangan pernah menikah dengan pria yang masih bersifat kekanak-kanakan. Ini penting sekali. Ada banyak pria lebih mementingkan hobinya, gamesnya, daripada pacarnya. Ada pria yang lebih mementingkan teman-temannya daripada pacarnya. Ada pria yang egois, yang cuek, yang tidak peduli dengan hubungannya. Itulah pria yang masih kekanak-kanakan. Bukankah kalau orang berpacaran, memutuskan untuk pacaran, harus siap bertanggung jawab? Nah, kalau dia egois, cuek, hanya mementingkan diri sendiri, itu belum siap bertanggung jawab. Itu anak-anak. Saya nggak tahu apakah pacarmu yang sekarang lebih mementingkan gamesnya, lebih mementingkan teman-temannya, atau lebih mementingkan pekerjaannya daripada kamu. Ingat ya, ingat. Kalau dia benar-benar mencintaimu, maka dia akan memprioritaskan kamu setelah Tuhan, orang tua baru kamu. Tapi kalau dia cuek ke kamu, hati-hati ya. Jangan terburu-buru menikah dengan seseorang yang masih bersifat kekanak-kanakan. Karena begitu sudah nikah, udah. Apapun keburukannya, apapun kejelekannya, selama-lamanya engkau terima. Udah gak bisa lagi pisah. Udah gak bisa lagi cerai. Apapun alasannya. So, sebelum menikah, pastikan dia sudah dewasa. Dewasa adalah syaratnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan pernah menikah dengan pria yang tidak jelas orangnya. Maksudnya bagaimana? Hari ini dia datang, besok menghilang. Kamu chat, dibalasnya besok. Kamu telepon, tidak diangkat padahal masuk. Pokoknya dia hanya datang kepadamu pas dia butuh, pas dia perlu. Orangnya nggak jelas. Tidak tahu kapan akan menikah. Tidak tahu pekerjaannya apa. Pokoknya orangnya nggak jelas. Nah, orang seperti ini ya sama, belum dewasa juga. Ya sama, masih mau main-main. Dan tidak ada jaminan kalau dia akan berubah segera. Apa jaminannya kalau dia berubah segera? Nah, menjadi pertanyaan, kapan dia berubah? Bagaimana kalau dia berubah 10 tahun lagi? Bagaimana kalau dia berubah 20 tahun lagi? Kamu siap untuk itu? Daripada kamu buang-buang waktu, buang-buang tenaga, tegasin. Kamu kalau begini terus, akhiri aja ini hubungan.
berarti kamu tidak menghargai hubungan. Supaya dia sadar bahwa apa yang dilakukan itu salah. Itu yang ketiga. Yang keempat, jangan pernah menikah dengan pria yang suka tebar pesona kemana-mana. Dia chat ke sana, dia chat juga ke sini. Dia PDKT ke cewek sana, dia PDKT ke cewek sini. Dia ketemu cewek di sana, dia ketemu cewek di sini. Pokoknya dia tebar pesona kemana-mana. Dan dia menikmati pujian-pujian dari cewek-cewek yang datang. Bahkan parahnya sampai dia berselingkuh darimu. Jangan pernah bawa ke pernikahanmu. Suruh bertobat. Pastikan bertobat. Kalau belum bertobat, sebaiknya kasih tegas. Ingat, kamu bukan perempuan yang gampang dibegitukan. Kamu bukan perempuan murahan. Kamu perempuan mahal. Ya, jadi kalau dia masih begitu terus, ya, masih bersifat kekanak-kanakan, masih suka terpesona kemana-mana, tidak jelas, tegas. Siapa tahu waktu kamu tegasin, dia berubah. Siapa tahu waktu kamu tegasin, dia bertobat. Begitu kira-kira. Ya, jangan pernah bawa ke pernikahanmu. Bahaya. Kamu nikah punya suami terpesona, bahaya. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, jangan pernah menikah dengan pria yang bersifat kasar dan merendahkan. Jadi kamu udah jelas-jelas nih, selama kamu pacaran dia kasar orangnya. Selama kamu pacaran dia suka merendahkanmu. Dan jujur pada hatimu, kamu ketakutan. Jujur pada hatimu, kamu gak damai sejahtera. Jujur pada hatimu, kamu gak bahagia. Dan yang begini kamu mau bawa ke pernikahan, jangan dong. Nikah itu sekali seumur hidup. Nikah itu sekali untuk selama-lamanya. Kalau kamu memutuskan untuk menikah sama dia, sudahlah, siap-siap kamu akan begini terus. So, mumpung masih pacaran, tegas bilang ke dia, aku gak suka kamu giniin. Kalau kamu masih begini terus, selesai. Akhir ini hubungan pacaran. Tegas, supaya dia tahu bahwa kamu bukan perempuan yang gampang dibegitukan. Ya, kadang-kadang kita butuh tegas terhadap pria. Kadang-kadang kita mesti mengingatkan dia, supaya dia tahu bahwa dia salah, supaya dia bisa berubah. Itu penting banget. Nah, kemudian yang keenam, jangan pernah menikah dengan pria yang tidak menjaga kekudusanmu, tidak menjaga kesucianmu. Jadi kalau cowokmu setiap kali kalian telepon, setiap kali kalian chat, selalu mengarah ke hal-hal yang negatif, setiap kali ketemu dia coba menyentuhmu, yang model begini jangan pernah bawa ke pernikahanmu. Ingat. Ada waktunya untuk segala sesuatu. Kalau dia mau menyentuhmu, nanti setelah nikah, bukan waktu pacaran. Karena kalau dia lakukan itu waktu kamu pacaran, maka kemungkinan besar dia juga lakukan itu kepada orang lain. So, jaga kesucian, jaga kekudusanmu, teman-teman cewek. Bikin aturan, tidak boleh menyentuh sebelum menikah. Pegangan tangan boleh, hanya itu. Kalau dia protes, loh tapi kalau kening, nggak ada. Kalau dia betul-betul mencintaimu, harusnya itu nggak jadi masalah. Tapi kalau itu jadi masalah besar, perlu dipertanyakan. Yang kamu mau itu apa akunya? Yang kamu mau itu atau hubungan ini? Harusnya nggak jadi masalah. Kalau dia mendengar atau apa yang kamu sampaikan, aturan itu harusnya gak jadi masalah. Harusnya dia jadi bangga. Wih, keren nih, pacarku ini keren banget nih, dia punya aturan yang keren banget, harus dia bangga. Ya, itu yang keenam. Yang ketujuh, jangan pernah menikah dengan pria yang suka membohongimu. Terus menerus, berulang-ulang kali dia membohongimu.
1 tahun kalian pacaran, sudah 10 kali dia bohongimu. Ada yang sampai 20 kali. Terus menerus membohongimu sampai kamu udah gak percaya lagi sama dia. Ingat, masa depan seperti apa yang kamu harapkan dari seorang pembohong? Nggak ada. Dari mana ceritanya Tuhan memberkati orang pembohong? Dari mana? Nggak ada. So, suruh dia berubah, minta dia berubah. Kamu kalau masih berbohong terus, kamu lebih bagus jangan pacaran dengan saya. Kamu pacaran dengan pembohong juga. Siapa tahu waktu kamu tegas dia berubah. Ya, ingat, jangan mau dipermainkan. Ya, tegas. Jadilah wanita yang tegas. Nah, kemudian yang ke-8, jangan pernah menikah dengan pria yang tidak sepadan. Maksudnya gimana sih yang tidak sepadan? Sepadan itu artinya saling memperhatikan, saling menolong, saling mengasihi, saling peduli. Pokoknya dia saling. Antara pria dengan ceweknya saling memperhatikan, saling mengasihi, saling menolong. Itu sepadan. Tapi kalau kamu berpacaran dengan cowokmu yang sekarang ini, hanya kamu yang berjuang, hanya kamu yang peduli dengan hubunganmu, sementara dia cuek, dia gak peduli. Itu gak sepadan. Kalau sepadan, kalian sama-sama memperhatikan hubungan kalian. Kalian sama-sama care, sama-sama saling mengasihi, sama-sama saling mendukung. Itu namanya sepadan. Nah, saya nggak tahu, sementara saya ngomong begini, apakah teman-teman cewek engkau lagi berjuang sendiri, sementara pacarmu nggak peduli dengan hubungan kalian? Itu nggak sepadan. Jangan pernah menikah dengan pria yang tidak sepadan dengan kamu. Dan yang ke-9, ini penting, yang ke-9, jangan pernah menikah dengan pria yang suka membanding-bandingkanmu. Salah paham sedikit, dia bandingkan kamu dengan orang lain. Ada masalah sedikit, dia bandingkan kamu dengan wanita lain. Nggak ada masalah, tetap dia bandingkan. Masalahnya begini, tidak ada wanita di dunia ini yang sempurna. Tidak ada. Tidak ada. Dia mau cari kemanapun, tidak ada yang sempurna. Termasuk dia, cowokmu itu yang suka membanding-bandingkan, dia juga nggak sempurna. Masalahnya begini, dia akan berpotensi berpaling hati kepada yang lain. Kalau dia suka membanding-bandingkan, dia berpotensi untuk tidak setia. Karena dia akan cari lagi yang lebih baik. Dia akan cari lagi lebih baik. Terus dia akan cari terus lebih baik. Dan jangan terkejut kalau tiba-tiba kamu ditinggalkan. Karena dia tidak memiliki satu kepuasan. Dia tidak memiliki satu ucapan syukur. Dia suka membanding-bandingkan. So, jangan pernah menikah dengan pria yang suka membanding-bandingkanmu. Dan yang terakhir, teman-teman muda, jangan pernah menikah dengan pria yang tidak takut akan Tuhan. Jangan. Karena kerohanian itu sangat penting. Kerohanian akan menentukan rumah tanggamu kelak. Kerohanian akan menentukan berkatmu. Kerohanian akan menentukan keberhasilanmu. Kerohanian itu punya peranan yang sangat-sangat penting. Dia yang tidak mau ibadah sama-sama, dia yang tidak mau doa sama-sama, dia yang tidak mau memuji Tuhan sama-sama, dia yang tidak takut Tuhan. Jangan pernah menikah dengan pria seperti ini. Kalau Tuhan saja dia tidak takut, apalagi kamu yang tidak kelihatan, dia tidak takut, apalagi kamu. Tapi kalau dia takut akan Tuhan, maka bisa dipastikan dia akan sayang ke kamu. Kalau dia takut akan Tuhan, bisa dipastikan dia tulus kepadamu. Kalau dia takut akan Tuhan, dipastikan dia akan berikan yang terbaik untukmu. Kalau dia takut akan Tuhan. So, ada 10 poin teman-teman muda. Dan saya berharap ke 10 poin ini bisa membuat engkau tajam dan berani tegas terhadap pria yang sudah saya sebutkan beberapa poin ini.
supaya engkau mendapatkan pasangan hidup yang terbaik yang asalnya daripada Tuhan. Ini yang boleh saya bagikan, anak-anak muda. God bless you.